Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Risti. Apa kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu Sylvia. Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Baik. Oh iya, langsung saja ya Bu. Kira-kira mengapa ya Bu program supervisi pengajaran itu harus dilakukan sebuah perencanaan Bu? Begini Bu Sylvia, supervisi pengajaran ini kan merupakan kegiatan bantuan atau bimbingan yang diberikan seorang kepala sekolah atau supervisor kepada guru di dalam proses kegiatan pembelajaran, di mana nantinya dalam pelaksanaannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh guru itu sendiri. Oleh karena itu, maka perencanaan di sini tentu harus mengacu kepada kebutuhan guru agar nantinya itu dapat menghasilkan supervisi pengajaran yang memenuhi kriteria keberhasilan Ibu. Oh, seperti itu ya Ibu Risti. Lantas kan di dalam implementasinya kegiatan supervisi pengajaran itu kan hanya seolah-olah di lapangan masih ditemui hanya untuk memenuhi tuntutan kewajiban suatu sekolah dalam melaksanakan kegiatan supervisi pengajaran itu sendiri, Bu. Sehingga untuk langkah perencanaannya pun hanya terkesan seapa adanya saja, tanpa ada perencanaan yang benar-benar matang dan sesuai dengan prosedur yang ada. Menurut Ibu Risti, langkah perencanaan yang harus dilakukan oleh seorang supervisor dalam melakukan supervisi pengajaran itu seperti apa ya, Bu? Oh iya, begini Ibu. Hal yang dapat dilakukan oleh seorang supervisor dalam melakukan supervisi pengajaran itu yang pertama, supervisor harus membuat sebuah perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan di tiap-tiap masing guru. Karena kan tiap guru itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda ya, jadi tidak dapat disamaratakan. Kemudian yang kedua itu supervisor harus memiliki kreativitas atau metode supervisi pengajaran yang lebih kreatif dan juga tidak monoton. Poin yang ketiga, seorang supervisor atau kepala sekolah itu harus mampu kooperatif dengan semua stakeholder yang ada di sekolah dan juga mampu melibatkan mereka dalam kegiatan supervisi pengajaran yang dilakukan dan tetap mengacu pada kebutuhan tiap masing-masing guru yang akan disupervisi nantinya. Dan yang terakhir, supervisi pengajaran yang dilakukan oleh seorang supervisor atau kepala sekolah ini harus sesuai dengan lingkungan yang ada di sekolah tersebut, Ibu. Oh baik, seperti itu ya Bu. Lantas kan dalam melakukan sebuah perencanaan program supervisi pengajaran itu tentu nantinya kan harus tahu apakah ada langkah-langkah dalam proses pelaksanaannya Bu. Nah, apakah dari Ibu sendiri ada tips langkah-langkah yang dapat digunakan untuk melakukan supervisi pengajaran tersebut Bu? Untuk tips agar mampu melaksanakan supervisi pengajaran dengan optimal, yaitu seorang supervisor itu harus mampu melibatkan semua stakeholder ataupun guru secara kooperatif untuk melakukan kegiatan supervisi pengajaran ini. Kemudian, seorang supervisor juga mampu bersikap fleksibel dalam proses pelaksanaannya terhadap keadaan lingkungan sekolah dan juga guru. Jadi, supervisor itu tidak terkesan memaksa menyeting kegiatan pelaksanaan supervisi pengajaran ini nantinya, melainkan sudah berdasarkan pada kebutuhan guru terhadap proses pembelajaran di sekolah. Begitu Ibu Sylvia menurut pendapat saya. Baik, seperti itu ya Ibu Risti untuk tipsnya agar dapat melaksanakan perencanaan supervisi pengajaran yang baik. Lantas Ibu kan tadi sudah dijelaskan untuk perencanaan dan juga tips dalam melaksanakannya. Kira-kira Bu, untuk kebutuhan sendiri yang diperlukan dalam melakukan supervisi pengajaran itu apa saja ya Bu? Baik, Ibu Sylvia, untuk kebutuhan yang dibutuhkan dalam perencanaan supervisi pengajaran ini sendiri nantinya, pertama, seorang supervisor atau kepala sekolah itu harus merumuskan tujuan diadakannya kegiatan supervisi pengajaran ini, di mana untuk tujuan harus diuraikan dan juga dipaparkan dengan jelas, disesuaikan untuk pengembangan terhadap kebutuhan guru agar mampu melaksanakan pembelajaran dengan jelas dan juga optimal. Kemudian, poin yang kedua, seorang supervisor atau kepala sekolah bersama dengan guru itu
menetapkan pada jadwal pelaksanaan kegiatan supervisi pengajaran yang nantinya akan dilakukan. Lalu, poin yang ketiga, seorang supervisor atau kepala sekolah ini harus menentukan teknik atau metode apa yang kiranya cocok untuk digunakan dalam supervisi pengajaran yang diberikan kepada guru. Semisal nantinya apakah akan menggunakan teknik supervisi pengajaran kelompok atau teknik supervisi pengajaran secara individual. Dan kemudian yang terakhir itu poin yang tak kalah penting, yakni membuat dan juga menentukan instrumen supervisi pengajaran yang akan digunakan nantinya, di mana hal ini itu bertujuan untuk mengetahui kompetensi dan juga kemampuan dari guru yang akan disupervisi. Begitu, Ibu. Oh, baik, lantas Bu Risti, tadi kan Ibu menyinggung soal membuat dan menentukan sebuah instrumen dalam supervisi pengajaran yang digunakan nantinya, Bu. Nah, lantas saya ingin bertanya, Bu, apakah ada kriteria atau syarat tersendiri untuk menyusun sebuah instrumen dalam supervisi pengajaran tersebut, Bu? Oh iya, Ibu Sylvia, memang benar. Untuk instrumen itu sendiri, ada kriteria yang harus dipenuhi dalam membuatnya ya, Bu. Jadi tidak hanya asal-asalan saat membuat instrumen tersebut. Untuk kriterianya itu sendiri seperti yang pertama, instrumen ini harus ditentukan sasaran nantinya akan ditujukan kepada siapa. Kemudian kita juga menentukan variabel ataupun indikator kompetensi yang indikator kompetensi apa yang akan disupervisi. Lalu yang ketiga itu menjabarkan aspek poin-poin indikator dari variabel yang sudah ditentukan tersebut. Yang keempat itu menentukan kisi-kisi rentang penilaian yang akan digunakan untuk menilai dari indikator ataupun sub-indikator yang sudah ditentukan tersebut. Selanjutnya yang kelima itu mengkaji ulang terhadap instrumen yang sudah dibuat tersebut dan kemudian dilakukan sebuah uji coba terlebih dahulu agar nantinya itu dapat diketahui apakah instrumen yang dibuat tersebut dipahami dengan jelas, dapat memenuhi kevalidan dan juga keriabilitas dalam setiap indikator instrumen tersebut. Jika memang nantinya masih ditemukan ketidakvalidan, maka dapat dilakukan perbaikan kembali agar nantinya setelah adanya perbaikan dengan optimal tersebut, maka instrumen tersebut dapat digunakan dalam kegiatan supervisi pengajaran kepada para guru. Mungkin seperti itu, Ibu Sylvia, penjelasan dari saya. Baik, seperti itu ya Ibu Risti untuk tahapan dalam penyusunan sebuah instrumen dalam kegiatan supervisi pengajaran agar nantinya dapat menghasilkan instrumen yang baik. Lalu Ibu, dalam sebuah perencanaan program supervisi pengajaran ini kan tentunya ada yang namanya sebuah indikator dalam mengukur keberhasilan, Bu. Nah, setelah merencanakan program tersebut, Bu, tentu terdapat beberapa indikatornya. Apakah indikator tersebut mampu diketahui dari aspek apa saja ya, Bu? Tentu, Ibu Sylvia, indikator keberhasilan tersebut dapat diketahui dari 3 tahapan yang dilakukan dalam supervisi pengajaran ini, Bu. 3 tahapan tersebut yaitu meliputi yang pertama itu pertemuan awal, lalu yang kedua itu observasi, dan juga yang ketiga itu pertemuan balikan. Nah, di tahap pertemuan awal itu nantinya akan ada kegiatan yang sudah saya sampaikan di awal, Ibu, yaitu mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan dalam supervisi, baik dari segi jadwal kegiatannya, instrumen yang dibuat, serta juga menciptakan suasana yang akrab antara seorang supervisor dengan guru atau pihak yang disupervisi. Kemudian di tahap observasi nanti akan ada kegiatan melakukan pengamatan terhadap guru selama kegiatan pembelajaran melalui instrumen supervisi yang telah dibuat. Dan yang terakhir yakni pertemuan balikan ya. Nah, di pertemuan ini terdapat kegiatan berupa penyampaian hasil data observasi yang dituangkan dalam instrumen, serta menanyakan perasaan guru dan juga mendiskusikan bersama antara supervisor dan guru untuk tindak lanjut dan juga perbaikan pembelajaran selanjutnya. Begitu, Ibu Sylvia, indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam perencanaan supervisi pembelajaran. Gitu, Ibu. Baik Ibu Risti, berarti untuk ketiga tahap indikator tersebut harus dilakukan semaksimal mungkin dan dengan sistematis ya Bu, agar nantinya perencanaan supervisi pengajaran yang direncanakan mampu dilakukan dengan maksimal dan mampu mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan.
Untuk kemudian nanti perencanaan penyusunan supervisi pengajaran di sini menurut pemahaman saya setelah berbincang dengan berdiskusi dengan Ibu Risti, yaitu hal tersebut merupakan sesuatu awal yang pokok dan penting dan yang paling utama yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan supervisi pengajaran, di mana nantinya perencanaan supervisi pengajaran ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan para guru dan harus juga dilakukan dengan kebutuhan yang diperlukan, baik itu seperti pelaksanaan jadwal, metode supervisi, ataupun instrumen yang sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan ya Bu. Benar sekali Ibu Sylvia, yang Ibu sampaikan tadi sudah benar. Selanjutnya, dalam penyusunan perencanaan program supervisi pengajaran ini, seorang supervisor ataupun kepala sekolah bersama dengan guru dapat membuat perencanaan program supervisi pengajaran tahunan. Jadi, dalam kegiatan tahunan ini nantinya tentu memerlukan para stakeholder, khususnya guru yang akan melakukan kegiatan supervisi pengajaran ini. Kemudian dalam penyusunannya pun nanti sesuai dengan kebutuhan tiap masing-masing guru yang akan disupervisi. Penyusunan perencanaan supervisi pengajaran ini dapat disusun berdasarkan kegiatan supervisi di tahun sebelumnya, di mana nantinya dianalisis juga permasalahan yang ditemukan dan juga kemudian dapat digunakan untuk tahun yang akan datang. Selanjutnya juga di sini dalam hal penyusunan instrumen supervisi pengajaran pun disusun sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Baik Ibu Risti, terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan kesempatannya pada kesempatan kali ini di ruang virtual. Telah Ibu jelaskan mengenai penyusunan perencanaan program supervisi pengajaran. Semoga dengan penjelasan yang sudah Ibu paparkan ini akan membuat para supervisor atau kepala sekolah semakin memahami maksud daripada penyusunan perencanaan program supervisi pengajaran itu sendiri ya Bu. Baik, sama-sama Ibu Sylvia. Apakah ada yang bisa dibantu lagi Ibu? Kalau tidak ada, saya mohon izin pamit terlebih dahulu dari ruang virtual kali ini. Baik Ibu Risti, saya rasa sudah tidak ada Bu dan sudah cukup atas penjelasan yang sudah Ibu berikan. Monggo Bu bisa meninggalkan ruang virtual. Baik Ibu, saya izin dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.